udah deh biasa MLM, banyak yang ogah deh MLM gitu ya. Tapi kita dengarkan dulu apa yang nanti akan presenter sampaikan, apa sebenarnya bisnis networking yang ada di BioGreen ini. Kenapa orang bisa diikuti nggak? Di zoomin yang lebih besar lagi. Kenapa orang sering gagal di dunia multi level? Karena pertama adalah ada yang gagalnya itu karena sistemnya bagus tapi produk bagus tapi komisinya kecil. Ya. Itu makanya orang lama-lama kalau sistemnya bagus, kemudian produknya juga bagus, tapi kalau komisi kecil lama-lama bosen juga ya, udah kerja capek-capek ya duitnya cuma segitu-gitu aja. Ya. Itu biasanya orang yang akhirnya antipati atau males lah kerjain yang namanya multi level. Padahal suatu bisnis yang namanya multi level marketing itu satu bisnis yang kalau dikerjakan secara benar-benar dan mengikuti sistem luar biasa. Nanti Anda akan dengar dari orang-orang yang sudah melakukannya pada hari ini. Oke, kemudian juga ada juga yang komisinya bagus tapi produknya nggak jelas. Nah ini yang lebih bahaya lagi, ya kan? Ini yang lebih bahaya lagi. Udah komisinya lumayan bagus tapi produknya nggak jelas gitu loh. Apa yang ini nggak jelas itu artinya mungkin tidak dibutuhkan oleh kita dan terpaksa kita harus beli akhirnya numpuk lama-lama bosan juga ya, produk kebanyakan dan akhirnya orang give up, orang nggak mau lagi di bisnis seperti itu. Oke. Nah, kenapa harus BioGreen Science? Pada hari ini Anda dikenalkan satu usaha network marketing yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh anak Indonesia sendiri dan ada di Indonesia, yaitu BioGreen Science. Karena di BioGreen akan menggabungkan dua nilai plus dari MLM yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama adalah komisinya besar. Nanti Anda akan lihat bagaimana orang yang sudah menjalankan bisnis ini, ada yang 5 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang baru, karena bisnis ini adalah baru ada di Indonesia sejak tahun 2014 pertengahan, tapi baru di launching pada bulan Maret tanggal 8. Artinya Maret, April, Mei, Juni, Juli, berarti baru 4 bulan. Tapi Anda bisa lihat nanti ada testimoninya ya. Dari sini adalah komisinya besar karena ini bersifat unlimited. Ya, nah saya nggak usah jelaskan, tapi nanti akan mendengarkan sendiri dari orang-orang yang menjalankan bisnisnya secara benar. Ya, sistem bisnis di BioGreen ini menggunakan sistem binary tree. Ya, nanti juga akan diajarkan oleh presenter kita. Dan sistem payout yang dilakukan oleh perusahaan BioGreen ini sangat besar. Perlengkapannya 95% untuk member. Dan bahkan bonus-bonus dari BioGreen ini banyak dan jumlahnya besar. Tepuk tangan dulu dong untuk BioGreen. Karena Anda yang member BioGreen sudah tahu, sudah mengetahui, dan Anda sudah merasakannya. Dan iCash-nya, nah enaknya di sini. Di BioGreen ini bonus tidak dibayarkan pada akhir bulan atau 2 minggu sekali. Setiap hari dibayarin bonus, sehingga iCash atau bonusnya Anda bisa nikmatin itu setiap hari. Bagus nggak? Tepuk tangan lagi. Oke, produk-produknya terjamin karena ada uji klinisnya. Nanti Anda bisa lihat apa saja di sini ya, perusahaan yang ikut uji klinis. Nah, ini adalah Mibel Biochemistry. Apa itu Mibel Biochemistry? Itu adalah perusahaan Swiss yang spesialisasinya adalah di bidang research and development of innovation. Kualitasnya yang bagus dan dari industri bahan baku kosmetik. Ini yang memproduksi apple stem cell. Ya, oke. Nah, Mibel produk yang diproduksi adalah berikut adalah beberapa contoh-contoh dari Mibel Biochemistry. Itu adalah active protection, anti-aging, anti-cellulite atau slimming serta whitening. Itu dari Mibel Biochemistry. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh dari produknya Mibel, ya. Yang kalau Anda nanti lihat dalam presentasinya nanti, siapa sih yang sebenarnya yang sudah memakai produk-produk Mibel
satunya adalah Ibu Negara Amerika Michelle Obama. Oke. Nah, ini adalah profil perusahaan di mana ini adalah bukti otentik dari Mibel Group Biochemistry dengan Switzerland, di mana ini mengkonfirmasi bahwa BioGreen adalah menggunakan Intosel Technology. Oke. Nah, Swiss Apple, Mibel Biochemistry menggunakan teknik Phytoceltex molus domestica itu diproduksi atau di research ya pada tahun 2008 oleh Dr. Fretzuli. Ya, ini siapa Dr. Fretzuli itu? Kita lihat, nah inilah beliau, Dr. Fretzuli. Cepetan ini. Ini adalah Dr. Fretzuli yang berperan dalam Mibel Biochemistry di Switzerland dengan BioGreen Science, ya. Di mana Dr. Fretzuli ini mengenalkan BioGreen Science ini kepada seorang anak Indonesia yang sangat ajaib yang bernama Larry Wijaya. Beliau adalah founder dari BioGreen Science Indonesia. Ya, Larry ini kalau konon kabarnya ceritanya beliau adalah anak ajaib, mungkin anak yang sangat super cerdas karena sejak usia 15 tahun itu sudah mulai berbisnis, dan ceritanya kalau dengar cerita latar belakangnya itu mulai dari bisnis kecil seperti mungkin menjual rokok, kemudian dia menjual mengkreditkan handphone, sehingga penghasilannya pada usia sekolah itu lebih besar dari penghasilan kepala sekolahnya. Ya, itu sangat luar biasa, dan beliau terus melakukan satu inovasi bisnis sehingga pada saat ini sudah mempunyai 9 perusahaan, 8 diantaranya sebelum BioGreen itu ada di perusahaan properti dan perusahaan entertainment, dan ini adalah perusahaan yang ke-9. Saya pada hari ini Pak Larry berhalangan hadir karena beliau masih ada di Amerika. Konon kabarnya Pak Larry sedang mempersiapkan untuk persiapan BioGreen Internasional di Amerika. Oke, nah visi dari BioGreen Science ke depan ini yang bikin kita sedikit cukup menggetarkan hati saya dan saya kira juga beberapa member-membernya. Visi kita adalah ketika orang di dunia ini nanti bicara soal network marketing, hanya ada satu nama, yaitu BioGreen Science. Tepuk tangan untuk BioGreen Science. Dan missionnya adalah is committed to create million of opportunity and create a sustainable source of income in integrity and heart. Bapak Ibu sekalian, ini adalah founder kita dengan Dr. Fretzuli sebagai bukti bahwa Larry Wijaya memang benar-benar ketemu sama Fretzuli di Swiss. Nah, ini adalah leader-leader top dari Mibel Biochemistry Switzerland bersama Dr. Fretzuli, itu leader-leader BioGreen yang pernah diundang, yang hadir ke sana menyaksikan pabriknya itu, melihat pabriknya itu pada bulan apa kemarin ya, April apa Mei? April ya, Mei 2015 kemarin. Top leader di BioGreen yang pergi ke sana. Nah ini saya belum ada, mudah-mudahan nanti ada ya Pak Yansen ya. Ya, kita lihat ada Pak Yansen di sini, Pak Yansen juga ada di belakang, nanti dia bisa cerita. Nah, ini adalah meninjau pabriknya. Nah, perusahaan BioGreen ini bukan perusahaan main-main, karena di Jakarta saja sudah ada 2 company. Yang satu ada di Menara Imperium kantornya, yang satunya lagi ada di Pantai Indah Kampung. Ada 2 kantor dan itu bukan sewa, itu beli. Jadi baru berumur 4 bulan saja kita sudah punya kantor yang sangat megah di Menara Imperium dan juga di Pantai Indah Kampung. Baik Bapak Ibu sekalian,
Tanpa memperpanjang dari presentasi saya, ini yang lebih penting untuk Anda ketahui bahwa pada hari ini kita semua akan belajar apa sih sebenarnya produk-produk dari BioGreen itu, bagaimana sih ceritanya BioGreen ini bisa begitu hebatnya untuk kesehatan kita. Kita akan undang seorang pakarnya, yaitu seorang dokter yang konon ceritanya bahwasanya dokter ini lulus lulus S3 di Singapura tanpa melalui S2. Jadi umur 30 udah bisa masuk ke S3, lulus S3. Begitu cerdasnya, dan beliau adalah ahli dari virologi dan menjadi representatif untuk diagnostik di BioGreen Science. Oke, dengan tepuk tangan meriah kita panggil Dr. Richard Susilo. Selamat malam semua. Malam. Ini dokter-dokter botak-botak tapi lantang loh. Kok di sini diam sekali sih? Anda berapa orang? Saya berapa orang? Suara saya 100 kali lebih lantang dari Anda. Saya mau dengar suaranya sekali lagi. Selamat malam semua. Nah gitu dong. Saya sendirian aja jawaban saya seperti 1000 ekor singa loh. Iya kan? Betul? Nah ini betulnya baru 3 orang jawab. Saya singa jantan lebih galak dari Anda loh. Ya. Nah sekarang pada saat Anda semua di sini, saya mau lihat lagi siapa prospek yang baru. Angkat tangan yang belum pernah ke sini. Nah, di sini kita akan melihat ini MLM apa sih? Kalau kita bicara produk, tentu saja produk-produk lain juga ada kualitasnya. Nah, pada saat Anda di sini, Anda harus melihat apa yang menjadikan produk-produk BioGreen Science itu beda. Ya. Nah, apa yang akan kita sentuh adalah konsep anti penuaan, ya, atau istilahnya anti aging. Kenapa kita sentuh anti aging? Karena semua orang takut penuaan, betul tidak? Betul. Dari 100 orang, 100%-nya tidak mau jadi tua. Ada nggak di antara Anda yang mau jadi tua, jadi peot? Tidak ada kan? Berarti kalau kita bicara anti penuaan, semua orang mau senantiasa muda. Tapi kodrat tidak berbicara seperti itu. Ya, kodrat mengatakan kita mengalami penuaan. Ya, dan ini adalah produk yang paling dicari-cari. Ya. Nah, mengapa kita bisa mengalami penuaan? Karena proses regenerasi sel, proses pengembalian sel kembali itu melambat. Ya. Kerusakan sel itu tidak diimbangi dengan pertumbuhan sel baru. Itulah titik di mana seorang manusia mengalami penuaan. Ya. Nah, apa? Kita harus tahu ini mesin penggeraknya apa. Ya, mesin yang memproduksi sel-sel baru ini siapa? Ya, ini adalah tugas sel induk. Ya. Tugas sel induk inilah yang berfungsi untuk mengganti proses penuaan. Itu kita ibaratkan itu mesin pencetak. Ya udah, saya mau bikin donat, saya mau bikin red velvet, saya mau bikin cheesecake. Bahannya apa? Masa ibu-ibu nggak pernah bikin cake di sini? Bikinnya apa? Tempe bongkrek, tepung terigu. Jadi tepung terigu itu dikasih bumbu, dikasih bunga-bunga. Gak ada pakai bunga ya. Jadi kuenya itu diolah bermacam-macam sehingga menjadi berbagai macam kue. Betul? Ibu-ibunya mana? Ini bapak-bapaknya jawab. Ya kan? Jadi kue itu cetakannya satu, tapi bisa dibentuk macam-macam. Sama halnya seperti di sini. Ya, stem cell itu ada yang totipotent, ada yang multipotent. Ya, dia bisa berubah menjadi berbagai macam sel tergantung tingkatnya. Ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, embryonic stem cell itu adalah sel awal. Dia sel itu cuma satu jenis. Tapi lama-kelamaan sel itu modula, blastula, gastrula, dia lama-lama jadi 3 lapis, endodem, mesodem, ekodem, dia lama-lama akan membentuk 220 macam sel. Itu adalah embryonic stem cell kita.
Itu adalah cara tubuh memprogram sel untuk membentuk sel-sel yang lebih spesifik. Tapi pada saat kita dewasa, ya, program itu jadi lebih terbatas. Tidak semuanya bisa beregenerasi kembali. Inilah titik di mana manusia mengalami henti pertumbuhan dan mengalami penuaan pada saat manusia menginjak usia tertentu. Ya, nah sekarang kita sorot lagi produk-produk ini kan. Kalau tanaman itu seperti apa? Tanaman juga bisa mengalami penuaan, tetapi potensi pada tanaman itu berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Itu cetakannya itu bisa sampai semua macam sel sampai dia mati. Saya kasih contoh ya. Dari akar, batang, daun, buah, bunga dan sebagainya, dia kita rusak, dia akan tumbuh kembali. Betul? Siapa yang nggak punya kebun di sini? Oh ya, kita tinggal di Jakarta ya, bukan di kampung ya. Ya, nah sekarang inilah yang akan kita sorot. Ya, kita lihat lagi ya. Kalau namanya kita bikin tepung terigu, kita kan tahu ya buat roti tepung terigu bisa dari mana aja kan. Anda mau bikin merek apa? Tentu saja tepung terigu merek yang paling prima. Kandungan proteinnya tepat sehingga rotinya menjadi lebih empuk, betul ya? Kalau kandungannya salah, rotinya jadi roti gembos. Isinya angin bawang. Kalau banter itu salah masak, Bu. Ya, sini juga sama. Banyak perusahaan yang mengklaim stem cell. Tapi kalau cara olahnya nggak benar, kandungan stem cell-nya tidak sempurna. Kita akan kembali ya di poin situ ya. Nah, kita akan lihat dari sekian banyak tumbuh-tumbuhan, kita harus pilih yang paling prima. Yang paling prima itu seperti apa? Yang paling prima adalah tumbuh-tumbuhan yang sanggup hidup pada kondisi ekstrim dan sanggup memperbaharui diri. Ya, inilah apel Ulpinus patatus. Dia sanggup bertahan pada suhu dingin, pada kondisi sinar UV yang banyak karena dia di pegunungan tinggi, dan setelah dia dipetik di luar buahnya sanggup bertahan hingga 1 tahun. Ya, nah ini yang paling penting yang membedakan stem cell yang ada di Nibel Biochemistry yang di Biology Science dengan stem cell yang lain. Ini yang harus Anda perhatikan. Ya, pada saat kita membuat stem cell, ya, ini bahan bakunya apa? Daging apel. Daging apel itu kandungan stem cell-nya berapa persen? 0,01%. Lah, kalau saya makan 1 apel, katakanlah di sana ada 1000 sel. Kemungkinan kita makan stem cell-nya berapa persen? 0,001%. Betul ya? Jadi keampuhannya tidak sempurna. Apa yang dilakukan oleh Nibel Biochemistry, dia menggunakan teknologi yang namanya Phytocell-Tec. Phytocell-Tec adalah teknologi di mana semua sel daging itu dibalikkan, didifferensiasi sehingga menjadi sel induk. Pada saat sel apel ini menjadi sel induklah dia memiliki banyak kandungan nutrisi aktif yang bisa bermanfaat. Perusahaan lain juga ada teknologi klaimnya, betul? Tapi pada saat mereka mencoba mengubah menjadi bentuk sel induk, yang berubah cuma katakanlah 5%, 10%, sisanya jadi sel obok-obok. Yang kita makan apa? Obok. Anda mau beli produk gak jelas makannya obok-obok tapi bayarnya 3 juta? Anda mau tidak? Tidak ya. Cuma 1 orang tidak mau, sisanya mau ya. Nanti kita di rumah suruh makan tempe bongkrek ya. Ya. Nah, pada saat dia mengubah, dia cek lagi. Nibel Biochemistry akan melihat, ya, dia akan kontrol dengan flow cytometry berapa persen dari sel ini sudah berdediferensiasi sempurna. Dia harus memiliki kemurnian di atas 80% ke atas, baru zat aktifnya melimpah. Kalau upahnya cuma 5%, cuma 10%, ya kurang nendang.
Apalagi kalau kita memilih tumbuh-tumbuhan lain belum tentu memiliki zat bioaktif yang setara dengan apel, ubi, virus, pavlov. Anda mengerti ya sekarang ya? Mengerti? Atau saya cuma jadi bio? Saya bio 10% ngerti, mesti saya bio 10 kali ya, biar 100% ngerti ya. Ya. Nah, pada saat dia menjadi stem cell, ya, kita harus memperbanyak. Stem cell itu, ya, kalau dia tidak dikontrol dengan baik, dia akan berdiferensiasi menjadi sel lain. Itu masalah satu lagi. Kalau diolah oleh misalnya perusahaan yang tidak memakai riset. Oke, dia dapat stem cell-nya nih 10% katakanlah. Tapi pada saat dia biarkan di bioreaktor, kontrolnya kurang baik, risetnya kurang real. Dari 10%, setengahnya jadi sel nggak jelas. Yang jadi stem cell tinggal 5%. Ya, makin susut deh. Betul? Dari 10 tinggal 5. Nah, tapi di middle biochemistry dia sudah bertahun-tahun melakukan riset sehingga pada saat stem cell-nya itu dibiarkan, ya, dia mengalami namanya transient amplification. Jadi bentuk stem cell-nya itu digandakan tanpa kehilangan sifat stem cell-nya. Inilah yang membuat stem cell pada apel, Uwilus pavlova yang dikembangkan oleh middle biochemistry itu beda dengan stem cell lain. Tepuk tangan dulu. Ya kan? Nah, ini penyakit orang Indonesia nih. Biasanya ada produk baru nih. Biasanya dilihat, ini produk apa sih, saya nggak berani makan. Tapi begitu lihat Julia Perez makan, belinya 1 gram. Begitu lihat dari Persik makan, begitu lihat siapa tuh yang cakep, James Lewis ya, saya lupa namanya. Begitu lihat selebritis makan, biar itu racun, ditelan juga, bener nggak? Oh, itu titik kadar sih makan, besoknya mati, lu ikutan mati. Itu bener nggak sifat orang Indonesia seperti itu? Dia lihat orang terkenal makan, dia ikut makan. Betul? Nah, pada saat Anda menghadapi prospek pasti nanya, emangnya siapa sih yang makan? Kalau orang nggak jawab, maka saya nggak mau makan. Anda lihat di sini, Presiden Amerika Serikat, ya, Jennifer Lopez, Victoria Beckham dan sebagainya juga sudah mengkonsumsi apel stem cell. Bahkan ini diliput oleh majalah fashion terkenal. Ya, nah, selanjutnya dari segi orang terkenal sudah di cover. Sekarang dari segi ilmiahnya, dokter-dokter akan bertanya, kita nggak tertarik ini, kita nggak tertarik jualan orang-orang terkenal makan. Itu kan bisa cuma publicity ya, cuma mau menang suara aja. Sekarang buktinya apa? Bukti labnya apa? Ya kan? Nah, bukti labnya inilah yang menyebabkan BioGriScience bisa menunjukkan bukti-bukti sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Anda lihat di sini dibandingkan sel kulit muda dan kulit tua tidak bisa beregenerasi kembali. Ya, tapi pada saat ada apel stem cell, ya kan, karena ada nutrisi khusus yang diproduksi oleh ekstrak stem cell apel, membuat sel-sel yang tertidur bangun kembali dan beregenerasi kembali. Ya, sudah jelasnya. Berikutnya juga ini ada proses pengembalian dari kerusakan sinar UV. Jadi sel-sel yang rusak, ya, siklus selnya terganggu, proses perbaikan dia terganggu, semuanya mengalami penghentian. Pada saat diperbaiki oleh ekstrak sel apel, semuanya siklus sel akan kembali. Ya, nah ini yang paling penting, regenerasi sel yang mengalami kerutan. Ya, Anda lihat di sini. Pada saat sebelum penggunaan ini banyak bilur-bilurnya, ya kan? Setelah penggunaan ini garis-garis ini memudar. Tandanya apa? Tandanya daerah lokasi-lokasi yang mengalami, ya, kekurangan regenerasi sel akan kembali lagi. Ya, nah bahkan diujikan pada folikel rambut, ya. Jangan lihat kepala saya habis operasi. Ya, banyak lihat kepala saya, kenapa nih dokternya botak, tentang tahun depan rambut saya kayak Justin Bieber loh.
pada saat folikel rambut dikultur dalam ekstrak Malus apple stem cell domestica pun bisa tumbuh kembali. Ya, nah, kalau kita melihat ke dalam, apa ya faktor apa yang menyebabkan sel itu bisa beregenerasi kembali setelah rusak? Ya, pada saat sel mengalami kerusakan, siklus sel terhambat, siklus sel berhenti. Kenapa bisa berhenti? Sel ini pintar, pada saat mesinnya itu mengalami gangguan, ya kan, dia akan mematikan jalannya pembelahan sel. Saya mau tes dulu dong, boleh ya? Semuanya lulus SMA ya? Nanti saya banyak ijazah palsu loh. Saya mau tes dong, pembelahan sel itu bahasa biologinya apa? Coba ini bahasanya apa? Apa? Yes. Bukan, Pak. Yes. Tepuk tangan buat Bapak ini. Wah, hebat sekali. Pada saat mitosis, ya kan, sebelum dia menginjak, sebelum dia mulai replikasi selnya, dia cek dulu DNA-nya oke nggak, bahan baku oke-nya, baru dia memperbanyak materialnya, dia memperbanyak enzimnya, dia memperbanyak bahan bakunya. Pada saat ada kerusakan, dia di stop dulu. Itu kalau bahasa Inggrisnya cell cycle arrest, ya kan? Ini yang terjadi pada saat dikena peroksida. Nah, pada saat kita berikan ekstrak stem cell apel, ya Malus domestica ini, proses siklus ini berjalan kembali. Berjalannya gimana tahu? Itu siklin, semua siklin naik kembali. P53 juga penting. Kalau kita menggerakkan siklus tanpa ada polisi ini, DNA rusak, DNA-nya ngaco, dia jalan terus, yang jadi kanker, bahaya juga. Tapi ekstrak stem cell apel Malus domestica bisa membuat mesinnya bergerak sempurna. Jadi Anda tak perlu khawatir. Ya, bukan berarti ini kanker bahaya, ya. Nah, kita sudah ada satu tanaman. Kita ada lagi tanaman lain. Nah, apel stem cell Malus domestica tadi untuk lapisan luar. Sekarang kita fokus ke lapisan kedua. Ini saya mau tes leadernya, boleh nggak? Ini semua pada takut. Saya kayak Pak Guru galak di sini ya. Saya mau tahu 3 komponen kecantikan apa? Coba saya mulai dari Lucy dulu. Lucy kan top leader ya, betul? Nah, Lucy coba tiga faktor kecantikan apa? Pertama adalah smoothness, kehalusan. Kedua, firmness, kekenyalan. Ketiga, radiance. Stem cell Malus domestica fokusnya pada smoothness. Argan fokusnya pada firmness. Apa itu firmness? Kekenyalan. Kekenyalan ini siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah kolagen dan elastin. Kolagen dan elastin ini diproduksi oleh sel fibroblast yang berasal dari dermal papilla. Ya, bagi Anda yang mau merontokin rambut, yang mati rambut, itu hati-hati loh. Kulit Anda cepat keruh. Pada orang operasi, dia mau bunuh semua sel rambutnya. Gara-gara takut tangannya kayak gorila. Anda boleh pilih, tangan Anda mau halus kayak kualang tapi cepat keruh, atau tetap kayak gorila. Ya, ada tangan cewek kayak gorila ya. Jangan lihat saya ya, itu kenyataan ya. Nah, pada saat sel ini mengalami kemunduran, sel fibroblastnya lebih sedikit, serat kolagen dan elastinnya juga habis, ya kan? Nah, dengan adanya argan, hal yang sama, proses regenerasi ini juga akan kembali, ya. Nah, kita sudah ada smoothness, kita sudah ada firmness. Kita harus perhatikan yang ketiga, itu radiance. Nah, radiance itu gimana? Pada saat pheomelanin, ingat, pheomelanin itu jumlahnya cukup, kulit kita akan radiant.
Pada saat produksi phenylalanine menurun, digantikan dengan eumelanin, gitu loh. Kalau Anda gigi gimana soalnya gitu kan? Benar? Kalau ada eumelanin yang banyak, kulit Anda juga Kenapa? Eumelanin itu menyebabkan dark spot. Pada saat produksi melanin itu berubah arah, dia membentuk dark spot. Inilah datangnya glutathione. Glutathione itu secara alami diproduksi di dalam tubuh, tapi lama-kelamaan pada saat orang menua, produksi ini makin habis, makin turun. Makanya kita perhatikan orang yang sudah mulai lanjut usianya banyak timbul flek-flek. Betul? Itu karena produksi glutathione yang menurun. Ya. Nah, glutathione itu fungsinya bukan cuma itu saja. Ya, karena glutathione punya fungsi aktif sebagai radical scavenger. Dia memakan radikal bebas. Kita tahu radikal bebas itu di mana-mana. Radikal bebas itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan penuaan. Ya. Nah, untuk itulah ini kayaknya juga lagi sensitif sama saya juga. Ya. Nah, pada saat dia mengalami penuaan yang saya bilang tadi, mengalami penurunan, radikal bebas ini juga harus dihentikan. Untuk itulah pada masa dekade yang lalu orang populernya apa? Antioksidan. Itu betul. Cuma antioksidan sendiri tidak bisa menangkal proses penuaan. Untuk itulah sudah masuk evolusi stem cell. Ya kan? Tapi ini juga tidak boleh dilupakan, ya. Glutathione ini sudah ada secara alami di dalam tubuh, ya. Bagaimana prosesnya di dalam tubuh? Selain dia menetralkan radikal bebas, glutathione itu juga punya fungsi reaktif. Dia itu bisa netralisir beberapa jenis toksin. Ya, karena kita tahu hati itu fungsinya antitoksik. Ya. Ini juga salah satu, glutathione adalah salah satu yang berperan. Ya, untuk itu kalau kita mau memperoleh menyeluruh, ya kesehatan menyeluruh, kecantikan menyeluruh, kita harus ada komponen ketiga ini. Ya, nah, glutathione ini sebenarnya 10 tahun yang lalu sudah populer di negeri orang. Ya, coba Anda 10 tahun yang lalu pernah dengar glutathione nggak? Belum pernah. Sebenarnya ini sudah populer, cuma ini tidak dianjurkan oleh dokter. Anda tahu kenapa tidak dianjurkan dokter? Karena glutathione ini pada saat kita konsumsi, ya, dia akan terpecah, dia akan terurai, jadi tidak ada manfaatnya. Kalau kita bilang beracun, tidak juga. Glutathione ini pada dasarnya adalah asam amino yang tersusun 3 asam amino. Ya, Anda tahu pada saat biologi, pada saat asam amino masuk ke lambung, dia dipecah oleh enzim apa? Tadi yang jawab mitosis. Ya Pak, bukan amilase Pak, amilase pecahnya karbohidrat Pak. Pepsin Pak. Ya, pepsin bisa mengoyak-ngoyak glutathione sehingga hilang. Nah, ada beberapa perusahaan dia men-treat ini menjadikan prekursor. Ya, prekursor ini adalah sistin. Sistin adalah salah satu prekursornya glutathione. Tapi masalahnya ada makan 100 sistin, 80 sistin diubah menjadi rambut. Rambut kan banyak sistin. 20%-nya baru diubah glutathione. Itu juga gak efektif. Sampai pada saat Koji menemukan glutathione yang bentuknya lebih stabil, yang diproduksi oleh ragi. Inilah yang menjadikan dia sempurna sampai dia bisa menembus enzim pencernaan dan menembus usus halus. Ya. Nah, sertifikatnya sendiri juga sudah banyak, ya, berbagai macam sertifikat halal, generally recognized as safe, FDA dan sebagainya juga sudah mengakui, ya. Tesnya itu sudah macam-macam dan fungsi glutathione sendiri itu sudah banyak dikenal, ya. Banyak yang kita ketahui di sini, glutathione itu biasanya dari intravenous, dia masukin.
Betul ya, suntik glutathione ya, dari suntikan ya. Ya. Kenapa glutathione ini fungsinya banyak sekali ya? Sampai-sampai dia dijuluki the mother of antioxidant. Cuma masalah kita harus memakaikan dan melihat bentuk aktifnya itu seperti apa. Apakah produk yang kita makan itu stabil sampai ke seluruh peredaran darah? Ya. Nah, glutathione kita bisa. Ya. Nah, ini adalah beberapa penelitian yang menunjukkan efektivitas glutathione dalam hal memperbaiki kualitas kulit, ya, pemulihan pencerahan kulit, dan yang paling penting kalau kita mau mengukur efektivitas glutathione adalah proses detoksifikasi. Ya, dan ini adalah berbagai macam penghargaan yang diberikan kepada IBL Biochemistry sampai-sampai fitoteknologi fitoseltek itu dipatenkan. Ya, kalau Anda mendengar perusahaan lain mengklaim dia memakai stem cell, memakai sel induk, apa yang harus Anda tanyakan? Kemurniannya berapa? Bagaimana cara Anda memanen stem cell? Anda saya boleh tahu nggak cara Anda memanen stem cell itu apa? Kemurniannya berapa? Itu dua hal yang perlu Anda tanyakan ketika ada orang yang mengklaim ini stem cell. Ada produk X ya, yang santer itu karena dia mengambil dari organ yang banyak stem cell-nya, itu belum bisa disebut stem cell. Ya, itu Anda harus hati-hati ya. Banyak orang karena dia mengambil bahan ini yang dianggap kandungan stem cell tinggi, dia ganti labelnya menjadi stem cell. Itu secara hukum tidak benar. Tapi kalau fitoseltek itu kandungannya sudah di atas 80%. Tepuk tangan buat IBL Biochemistry. Ya, ini adalah suatu pemisalan ya. Kenapa stem cell itu dibutuhkan? Stem cell itu ibaratnya menghidupkan kembali beberapa unit mesin yang tertidur sehingga bisa bergerak kembali. Jelas ya di sini ya. Nah, ini adalah 5 kandungan yang ada di dalam apel stem cell ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada produk yang kedua. Produk yang kedua adalah Bio Stem Cell Gold. Ya, ini untuk para pria sejati. Yang jawab malah perempuan. Yang lain bukan pria sejati. Ini saya 1000 singa lawan Anda. Anda laki-laki bukan? Astaga, ini loyo sekali laki-lakinya. Anda laki-laki bukan? Yang jawab cuma satu. Anda laki-laki bukan? Yang tulis cuma satu, yang sisa bang. Kalau Anda merasa banci, justru Anda perlu Bio Stem Cell. Tepuk tangan dong buat yang banci ya. Ya kan, nah ini adalah salah satu komponen yang sangat dicari masyarakat kita. Secara diam-diam, kaum laki-laki tadi sudah kelihatan ya, nggak punya laki-laki tapi diem, mengut-mengut ya, kurang kejang. Nah, tuh ibu aja setuju ya bu ya. Nah, untuk itulah produk kedua ini penting. Jangan bu, jangan Viagra, bahaya bu ya. Nah, kita harus tahu ya, ini konsepnya lagi-lagi mirip dengan yang pertama tadi. Pada saat Anda mengambil herbal, pada saat Anda mengambil tumbuh-tumbuhan, ya, apa yang menjadikan ini berbeda? Ashwagandha itu bukan cuma kita saja yang produksi. Perusahaan lain banyak yang memakai ashwagandha. Ya, cuma kita satu-satunya yang memasok ashwagandha. Tepuk tangan gua bagi saya. Komentarnya luar biasa. Ya, nah seperti halnya tadi, ya, semua orang bisa dikasih tepung terigu. Ya, ibu ini kasih tepung terigunya sama nih. Cuman masanya pasti sama nggak antara satu ibu dengan ibu yang lain? Ini ibunya pernah masak nggak sih?
pasti berbeda. Produk jadinya juga beda. Ada yang bantet, ada yang isinya cuma angin doang, ada yang benar-benar pas. Nah, di sini juga sama. Pada saat kita mengambil herbal, itu banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah kandungan bahan bioaktifnya. Yang kedua adalah metabolit yang tidak diinginkan. Ya, pada saat perusahaan ini mungkin risetnya masih kurang atau mungkin cuma ngejeplak. Anda sering ngejeplak? Malu-malu. Ya, pada saat orang jeplak itu nggak sempurna, ya kan? Prosesnya itu nggak dikuasai. Bahan aktifnya itu selalu dibarengi dengan zat toksik. Saya kasih contoh paling gampang. Apa ya contoh gampangnya ya? Kacang kedelai deh. Anda pernah makan kacang kedelai? Pernah? Ya ampun, kacang kedelai sih. Susu kacang ya udah, susu kacang. Tempe boleh. Ya. Kita ngomongin gitu. Oke deh ya. Susu kedelai deh. Itu paling banyak kan, paling gampang kan. Proses pertama apa sebelum pada saat pembuatan susu kedelai? Kukus kacangnya ya, kukus kacangnya terus. Digiling ya ampun. Tunggu dulu Pak, jangan digiling dulu. Nah, Bu, lebih keras Bu jawabnya Bu. Dicuci, tepuk tangan buat Ibu ini. Itu yang saya maksud. Apa? Saya menghormati baru saya panggil Ibu. Ya. Nah, proses pencuci ini apa? Karena di kacang kedelai itu ada yang namanya anti nutrisi. Anda pernah dengar? Kalau Anda tidak mencuci, dia bisa menjadi anti nutrisi. Proses penyerapan mineral Anda, proses pencernaan protein Anda berhambat. Yang mengganggu penyerapan mineral itu namanya asam fitat. Yang mengganggu pencernaan protein namanya Kunitz inhibitor dan Baumenberg inhibitor. Ada dua jenis. Sama halnya dengan misalnya kita memperoleh herbal, pada saat prosesnya ekstraksinya tidak sempurna, tidak ada quality control, yang ada komponen bioaktifnya hilang atau berubah menjadi toksin. Inilah yang menyebabkan ashwagandha KSM66 itu top sampai masuk Fox News. Ya. Kenapa? Komponen bioaktifnya tinggi, tidak ada komponen toksik, tidak ada komponen sampingan yang menimbulkan bau. Saya ingatkan sekali lagi, bau itu herbal yang bau bukan berarti bagus. Kalau baunya terlalu menyengat, hati-hati Anda. Itu ada kandungan glikosida. Glikosida itu apa? Dia akan jebolin hati dan ginjal Anda. Kalau Anda tak percaya, Anda tanya dokter spesialis ginjal. Jangan sembarangan herbal. Tapi KSM66 ini semuanya murni. Inilah yang menyebabkan ini kolostrum lagi ya, ini kita balik ya. Ya karena inilah yang menyebabkan KSM66 luar biasa ya. Saya akan cerita lagi kenapa pria itu penting ya. Karena inti dari kejantanan pria itu adalah testosteron. Ya. Pada saat testosteron itu kita muda, nendangnya luar biasa. Tapi pada saat kita mengalami penuaan, ya, aktivitas itu akan menurun. Pada saat ini menurun, banyak masalah. Ya, pria-pria juga ada istilahnya andropause. Kalau di sini kita lihat bapak-bapaknya uring-uringan, paling-paling ibunya kunci di kamar. Betul ya? Atau enggak bapak-bapaknya jadi gila. Ya, bapak-bapaknya jadi makin bungkuk, moodnya jadi uring-uringan, ya kan, osteoporosis dan sebagainya. Itu Anda harus cek hormonnya. Ya, untuk itulah kita harus sorot, ya. Nah, untuk itulah kita ada produk kedua yang mengcover pria.
dunia ini kan bukan cuma wanita. Di sini wanita doang atau pria doang ya? Ah, ini prianya kok loyal sekali sih. Belum dengar sama 1000 singa ya? Ya, nah seperti yang saya katakan tadi, kita juga harus ada uji klinis, kita harus lihat ini efeknya apa. Ashwagandha ini sudah dipakai di masa kuno, ini sudah jadi herbal yang masuk dalam Ayurveda. Ya, pertama adalah menurunkan kortisol. Anda harus ingat, kortisol itu adalah byproduct. Kortisol itu adalah produk sampingan dari hormon kelamin Anda. Kita kalau lihat laki-laki, testosteron pada saat kita mengalami stres, testosteron diubah menjadi kortisol. Yang pengennya langsing, yang pengennya berotot karena stres, dia ubah jadi kortisol. Yang ada malah gendut. Renakin mah susu hamil pak. Renakin. Prianya nggak mungkin hamil apa ya? Ya kan? Nah, untuk menghalangi ini kita harus kunci. Kita nggak boleh biarkan kortisolnya melonjak. Ya, ashwagandha bisa menurunkan kadar kortisol. Ya, berikutnya juga ashwagandha bisa meningkatkan imun tubuh. Jadi bisa mempertahankan diri dari penyakit. Ya, selanjutnya, ya, testosteron itu salah satu hal yang utama adalah kesuburan. Ya. Kesuburan itu diartikan dengan kualitas dan kuantitas sperma. Pada saat jumlahnya banyak tapi loyo, anaknya enggak jadi. Pada saat prajuritnya jago tapi jumlahnya sedikit juga enggak jadi. Makanya kita harus memperbaiki kualitas dan kuantitas sperma. Dari segi volume, dari segi viabilitas, dan dari segi motilitas. Semuanya meningkat kalau ada ashwagandha. Ya, dan dia juga memperbaiki faktor reproduksi wanita. Ya, wanita juga merasa lebih segar. Ya, nah, tadi Bu bilang Viagra ya Bu ya. Hati-hati ya Bu ya. Viagra itu adalah obat resep dokter. Ya, cuman dokter yang berhak untuk memberikan kepada Anda. Tapi sayangnya di Indonesia banyak akal-akalan. Ya, beberapa meter dari sini banyak kok. Betul? Kalau Anda turun ke bawah jalan ke tepi sana, berapa banyak di situ yang jual? Hati-hati loh Anda loh. Anda bermain-main dengan nyawa Anda. Jantungan kenapa? Karena dia merangsang nitrik oksid. Nitrik oksid itu kenapa dia bisa memperlebar pembuluh darah. Pada saat pembuluh darah melebar, tekanan darah jatuh. Kalau ada kondisinya nggak tepat, ya Anda bisa pingsan. Pada saat Anda memiliki obat-obatan yang mengandung nitrik oksid itu ya, pemicu nitrik oksid, bahaya sekali. Ya, jadi Anda jangan makan obat-obatan itu dan Badan POM sangat hati-hati. Pada saat sesuatu diklaim untuk vitalitas pria, dia akan cek 3 bahan terlarang ini. Ya. Nah, ini semua sudah ada artinya, dan fungsi-fungsi lain dalam ashwagandha itu banyak sekali. Pada saat Anda bertanya kepada Google, fungsi ashwagandha itu lebih dari 200 publikasi. Ya, dari anti kanker, dia bisa demensia dan sebagainya ya. Kalau Anda cek di sini ini banyak sekali. Cuma yang KSM 66 dia fokus kepada vitalitas pria. Ya, kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, vitalitas pria adalah pasar nomor 1. Ya, di Indonesia pasar nomor 1. Nah, kita bicara dulu nih produk yang ketiga. Inilah yang ditunggu-tunggu. Inilah yang akan diluncurkan. Saya mau lihat ini seberapa antusias Anda terhadap serum ini. Ya, nggak ada antusias ya. Ditarik semua lah ya. Ini leader-leadernya nggak ada antusias nih. Berapa dari Anda yang menunggu-nunggu ini? Tepuk tangan buat Anda dulu.
Karena kandungan aktifnya di cover sampai 6 jenis. Inilah yang membuat produk ini sangat ditunggu-tunggu. Ya, karena ini serum, ini topikal, ya, efeknya itu kerasa bahkan dalam hitungan hari. Ya, efeknya sudah kelihatan dalam hitungan hari. Kenapa? Dia menyerap, dia langsung bereaksi, ya. Nah, dia sudah ada cover yang saya katakan tadi, smoothness, firmness oleh apel malus domestica dan argan. Sekarang kita lihat dia harus ada proteksi, dia harus ada komponen radiance. Siapa yang cover ini? Yang cover ada 2, ya. Yang cover adalah Alpine Rose dengan Solar Vitis. Kenapa dia bisa mendukung radiance? Karena dia bisa melindungi photo aging. Ya, pada saat kulit menerima stimulus negatif dari luar, terutama sinar ultraviolet, ya, dia akan merusak barrier. Pada saat barriernya rusak, epidermal stem cell di sini juga rusak. Pada saat epidermal stem cell ini rusak, proses ini akan mengurangi perisainnya dan ini akan berlangsung terus menerus. Ya, inilah yang menyebabkan proses penuaan juga dan ini harus di stop, ya. Nah, pada saat diberikan ini Alpine Rose tersebut, ya, apa yang terjadi adalah pada saat dipaparkan dengan sinar ultraviolet, kerusakannya jadi menurun. Setelah dibandingkan juga, ya, proses kerusakannya dihambat pada sisi yang dipakai Alpine Rose, ya. Dan Anda lihat Alpine Rose juga bisa mengembalikan kerutan, ya, karena komponen bioaktifnya mirip dengan apel stem cell dan argan, ya. Dan selanjutnya dengan kandungan yang berbeda tetapi fungsinya sama adalah Solar Vitis, ya. Kita sering dengar polifenol, vitamin C dan sebagainya, ya. Ini adalah kandungan aktif yang ada dalam Solar Vitis dan kandungan tersebutlah yang membuat Solar Vitis ini kuat terhadap sinar ultraviolet, ya. Kerjanya serupa tapi tak sama. Karena dia ada polifenol tersebut, ya, siklus photoaging juga bisa dihentikan, ya. Photoaging itu, foto artinya, saya mau tes lagi nih, lulus SMA nggak? Lulus. Foto itu apa? Selfie, bukan. Ya udah, saya tes. Fotosintesis. Foto itu apa? Cahaya sintesis. Bisa membuat. Fotosintesis Membuat cahaya, bukan. membuat makanan. Wah, ini kayaknya ini PhD ini saya rasa ini. Wah, tapi Anda setara PhD loh. Tepuk tangan dong. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan dibantu dengan cahaya. Kalau photoaging, Proses penuaan karena cahaya. nah, pintar ini. Gak heran dia dapat 400 juta. Ya, photoaging adalah proses penuaan dikarenakan cahaya. Ini yang umum. Kenapa? Semua orang pasti terpapar sinar ultraviolet. Ya, ini juga mengatakan pentingnya kita ada barrier ini. Dia bisa mengembalikan colony forming efficiency, artinya ini daya regenerasinya dan menurunkan tingkat stres. Ya, kita sudah ada 3. Ya, kita harus bantu lagi sekarang. Ya, sel itu semakin banyak faktor yang mendukung, dia akan semakin kuat. Ya. Nah, ini adalah bahan selanjutnya. Ini adalah bahan yang sangat dibangga-banggakan oleh Nobel Biochemistry. Ya, ini adalah salah satu konsep anti-aging yang sama revolusionernya dengan apel. Ini namanya snow alga. Ya, kenapa? Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, pada saat tumbuh-tumbuhan itu sanggup bertahan pada kondisi ekstrim, ya,
dia memiliki kemampuan regenerasi, memiliki kemampuan bertahan hidup. Sama juga apel tadi, pada saat produksi apel stem cell dia dikasih rangsangan stres. Cara merangsang stres di apel adalah dilukai. Snow algae untuk merangsang stres, untuk memicu stres pada snow algae itu gampang saja. Ini tidak dikasih makan, tidak dikasih cahaya, langsung dia berubah warna menjadi merah. Ya, merah itu adalah kondisi dorman di mana dia berusaha mati-matian untuk mempertahankan diri. Dia berubah menjadi warna merah. Dia banyak memproduksi zat-zat bioaktif yang membuat dia sanggup bertahan hidup. Zat inilah yang akan kita manfaatkan. Zat inilah yang membuat manfaat untuk tubuh kita. Nah, fungsinya apa di sini? Ya. Nah, kuncinya adalah dia mengaktifkan dua gen yang bertanggung jawab terhadap penuaan. Ya, dua gen ini, ya, ini adalah namanya kloto dan AMPK. Dua gen ini adalah salah satu gen yang aktif pada saat sel itu dalam keadaan stres. Ya, pada saat sel stres dia mau bertahan hidup, dia mau memperpanjang usianya, dia akan diproduksi. Tapi masalahnya bagaimana membuat gen ini diproduksi? Apa saya perlu tampar-tampar Anda dulu 10 kali baru dia stres? Mau nggak Anda saya tampar-tampar? Malah ada yang bilang untuk awet muda itu ditampar-tampar, itu namanya senam muka. Karena gila itu ditampar-tampar. Saya ada yang tampar sini. Betul nggak itu caranya? Nah, proses stres pada sel ini, ya, bisa dilakukan dengan low nutrient level, tapi biochemistry dengan luar biasa. Dia bisa menemukan faktor dari snow algae yang menyebabkan sel itu bisa memperbaiki diri, bisa memperpanjang usianya, sama halnya dengan kondisi stres. Pada saat Anda melaksanakan ini, ya, calorie restriction diet ini, ya, Anda bisa bertambah panjang sampai 30-40 tahun. Usia sel Anda bisa bahkan hampir 2 kali lipat. Anda mau nggak sel Anda bertahan umurnya sampai 2 kali lipat? Oh. Tidak ada produk lain seperti ini. Luar biasa. Ya, semuanya ada uji klinisnya. Nah, ini juga diperlihatkan pada saat diberi snow algae, semua komponen yang bertanggung jawab terhadap aging juga ditekan. Inilah yang menyebabkan usia sel diperpanjang, ya. Bukan cuma dihidupkan kembali. Kadang-kadang sel kalau dihidupkan kembali pasti lama-lama mati, betul nggak? 5 mesin ada stem sel apel jadi 10. Tapi kalau nggak dirawat kan lama-lama 5 lagi, betul nggak? Betul? Betul ya. Alangkah baiknya kalau 10 tetap ya. Nah, banyak pemerintah Indonesia nggak sadar itu, rakyat kecilnya berteriak, aduh pengangguran, aduh pendidikan susah, aduh sandang pangan susah. Ya, mengapa? Karena keluhan-keluhan itu tidak sampai ke telinga pemerintah. Betul nggak? Betul. Anda orang pemerintah? Nah, sama halnya dengan di sini, pada saat ini mengalami kerusakan, tapi mereka tidak menerima signal, tidak ada regenerasi juga. Oleh karena itu demkom itu istilahnya iPhone 7. Semua selnya dikasih iPhone 7 sehingga bisa dikontak. Ada kebakaran di bulan, orang di Indonesia tahu. Anak di Houston baru meninggal, betul? Indonesia dalam waktu berapa menit udah tahu. Hebat nggak? Nah, demkom itu diibaratkan semua sel ini diberi iPhone 7. Pada saat ada lapisan rusak, pada saat komunikasi ada sel yang nggak beres, mereka saling berkomunikasi. Ya, pada saat komunikasi terjadi, ya,
dermal epidermal junction juga diperbaiki. Ya, jelas ya. Nah, aduh. Ya, ini juga sudah ada komponennya. Jadi Anda lihat semua ya faktor-faktor ini di cover oleh Biosensor Room. Saya mau bertanya kepada Anda, siapa bagi Anda yang ingin mencoba dapat sampel? Tunggu Pak Heri ya, jangan minta sama saya ya. Ya, terima kasih banyak ya sudah kasih sama saya. Nanti yang di sana kita rame-rame minta Pak Heri ya. Ya, terima kasih.